Skepticism itu adalah sikap yang wajib dimiliki oleh ilmuwan dan kita harus meragukan segala sesuatu ya. Kalau di Waksi sendiri memang ada istilahnya follower fanatik ya. Tapi anehnya orang Indonesia itu percaya dengan yang anonim begitu loh. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Selamat datang di part 2 dari episode pertama Bicara Nuklir season kedua. Masih bersama saya Harun Ardiansyah dan narasumber kita Mas Nur Abdillah Sidik. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai cara mengkomunikasikan sains. Terus gini nih Mas, di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai saintis tapi tidak punya kredibilitas sebagai saintis. Gitu. Kayak kemarin ya profesor panggilan kesayangan itu ya. Profesor panggilan kesayangan tuh, Masya Allah, itu apaan coba? Ini justru membuatku semakin concern tentang kenapa sih ilmuwan itu tidak benar nggak sih kalau aku bilang ilmuwan itu tidak suka speak up ke sosial media? Benar sih, jadi itu kenapa ya kira-kira Mas ya? Tidak usah jauh-jauh, bahkan banyak di dosen DTNF itu enggan menggunakan sosmed. Itu kenapa ya Mas ya kira-kira Mas ya? Aku penasaran sebenarnya. Kalau dari si Mas mungkin udah ada dapat selentingan atau apa gitu. Saya juga sebenarnya ini ya nggak mau menduga-duga lah mengapa pasti punya alasan privasi dan sebagainya ya. Karena juga banyak juga penelitian bahwa sosmed itu lebih banyak mendisrupsi kehidupan kita sebenarnya dibandingkan membantu kehidupan kita. Jadi ada penelitian pernah dipaparkan di TEDx waktu itu bahwa ternyata penggunaan sosmed itu mengganggu fokus seseorang. Jadi kalau seseorang itu sering menggunakan sosmed, dia susah fokus. Nah, dan sebaliknya kalau dia bisa puasa sosmed, maka daya fokusnya itu bisa kembali lagi. Nah, mungkin ya secara ilmiah mungkin seperti itu. Jadi mereka nggak mau fokusnya itu terpecah begitu. Kemudian nggak bisa fokus terhadap penelitian, mengurusi sosmed dan sebagainya. Itu menjadi sebuah ibaratnya kayak downfall gitu loh kalau. Iya, ada gap gitu ya. Iya, ada gap jadinya antara saintis dengan masyarakat pada umumnya gitu. Ya, betul. Gimana ya harusnya kita bersikap gitu loh kalau misalnya mungkin bersikap dari sisi saintis ya. Kalau misalnya kita ngelihat berita kayak gitu, aku kan sekarang mikirnya kayak berita-berita media mainstream sekarang itu, utamanya yang di media mainstream Indonesia. Meskipun nggak menampil juga di media luar juga banyak. Itu kan lebih menekankan virality dan sensationalism gitu loh. Jadi kayak yang penting viral dan ada sensasinya AdSense, gitu. Ya. AdSense-nya gitu loh. Kayak aku lihat ini mungkin banyak mungkin yang nggak setuju juga. Tapi kalau misalnya aku ngeliat berita mainstream kayak headline-nya tuh pasti awalnya yang bahasanya nggak baku, cenderung menuju ke yang penting ada sensasinya. Bahkan kayak media-media di luar kayak MSNBC dan CNN kadang juga menganut hal-hal kayak gitu loh. Betul. Dan gimana kita menanggapinya sih sebagai saintis gitu sebaiknya Mas, kalau menurut Mas sendiri? Jadi itu bukan hanya permasalahan science communication ya, tapi itu juga permasalahan jurnalisme secara umum ya. Bahwa kaidah-kaidah jurnalisme sekarang sudah mulai bias dan sudah tidak bisa kembali ke marwahnya gitu. Kembali ke bagaimana jurnalisme yang bagus itu. Jadi semua sekarang sudah
bagaimana caranya orang itu menyentil sisi emosional dibandingkan sisi logikanya. Itu dia. Betul. Karena memang kan manusia ini lebih sebagai makhluk yang emosional ya, cenderungnya dibandingkan dengan makhluk yang berlogika. Jadi ya persetan dengan logika, yang penting bisa menyentil emosinya, orang pasti akan tertarik, baca, kemudian kalau ada baca, CTR atau AdSense-nya itu, nah itu bisa besar. Nah, itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Bahkan CEO dari, saya sebut saja ya, Tribun News, nah itu memang pernah mendeklarasikan bahwa artikel yang dibuat di Tribun News ini bukan artikel yang dibuat untuk manusia, tapi artikel yang dibuat untuk robot. Jadi robot itu dalam artian dibuat dalam algoritma Google itu. Jadi memang dibuat sengaja menyesuaikan dengan algoritma Google. Istilahnya kan kalau perayap kalau main di website kan namanya robot ya. Perayap suatu website itu kan disebut robot. Jadi memang dibuat seperti untuk itu gitu. Jadi intinya itu untuk nyesuaiin algoritmanya dari algoritma dari mesin pencarinya supaya dia itu masuk di yang paling atas, yang paling awal gitu ya. Betul. CEO Search Engine Optimization-nya itu peringkat 1 dan sebagainya. Ini baru tahu nih aku nih. Ya. Terus nah itu dia, kita sebagai, tapi jangan salah, miliaran loh itu bisnis seperti itu loh. Bisnis SEO itu maksudnya. Bisnis SEO optimasi. Optimasi kan ada juga jasa-jasanya itu. Kalau kita punya website nih, kemudian ingin pakai apa istilahnya, konsultan SEO itu mahal sekali itu. Oke. Ini tuh bukannya jadi dilema Mas ya untuk kita yang bergerak di bidang sains juga gitu. Mas mandangnya gimana nih kalau misalnya adanya kayak fenomena kayak gini nih? Gimana Mas menyikapinya? Mau tidak mau kita harus bisa membuat tandingannya ya. Kita harus sering mengcounter. Jadi dari saking sebalnya saya ke Tribun News waktu itu, saya memberikan tips ya di Warstech melalui suatu postingan, gimana caranya ketika kita mengklik, kita melakukan pencarian, Tribun News itu nggak muncul gitu loh. Jadi kan caranya pakai tanda minus gitu. Misalkan memasukkan Hadi Pranoto misalkan, supaya nggak ada artikel dari Tribun News, maka Hadi Pranoto strip Tribun News. Nah itu nggak akan muncul itu artikel dari Tribun News. Dari saking saya sebelnya terhadap Tribun News. Ya. Ini nggak tahu nanti apa perlu disensor apa enggak ini. Nggak tahu lah. Kita coba lepaskan dulu aja, nggak tahu nih nanti. Ya nggak apa-apa. Apa itu namanya? Terus ini nih kemudian yang menjadi menarik ketika adanya itu kan dari sisi medianya ya. Aku sebenarnya sangat meragukan media sekarang itu, karena media sekarang kan lebih banyak mengutip ke apa ya? Kayak mengutip ke media-media lain, kayak mengutip ke YouTube, mengutip ke Instagram gitu-gitu. Jadi kayak jurnalismenya memang ya betul, itu bukan lagi masalah tentang science communication, tapi lebih ke kayak jurnalismenya sendiri ya. Nah, tapi kasus Hadi Pranoto tadi yang tadi di Blow Up itu menarik sih. Kok bisa orang percaya Mas ya? Ya itu apa namanya, mudah orang Indonesia ini mudah tanda petik mudah dikelabui dengan berbagai fenomena ponari, kemudian juga apa namanya yang katanya bisa menggandakan uang waktu itu. Dimas Kanjeng itu ya. Dimas Kanjeng. Nah itu kan itu saja yang jelas-jelas di luar logika banyak orang yang bisa percaya. Apalagi kemudian kalau Mas lihat ya di YouTube, sudah lihat belum videonya? Aku tidak melihatnya. Ada yang re-upload. Kan ada yang re-upload pun aku nggak ngeliat sih. Wah itu cara ngomongnya sangat meyakinkan Mas. Jadi pelan-pelan kemudian kayak tipikal profesor lah istilahnya lah gitu. Jadi seolah-olah itu pakai data gitu. Tapi ternyata kalau kita cek datanya nggak ada sebenarnya gitu. Jadi gayanya itu memang seolah-olah ya. Seperti itu seolah-olah profesor. Kemudian juga
penggunaan diksinya, pilihan katanya, ekspresinya juga. Wah, itu sudah ini ya, seolah-olah beliau profesor gitu. Jadi kalau kita yang males, ya percaya-percaya aja. Tapi kalau kita yang kan ilmuwan kan harus memiliki sifat skeptisism ya. Skeptisism itu adalah sikap yang wajib dimiliki oleh ilmuwan dan kita harus meragukan segala sesuatu ya. Kalau kita memiliki sifat itu, kita akan mengecek sebenarnya kebenaran informasi klaim-klaim yang diajukan oleh Pak Hadi Pranoto itu. Banyak Mas akun sosial media itu yang lebih berbahaya dari statement Pak Hadi Pranoto. Misalkan di Instagram itu ada telur ya mungkin ya. Aku nggak tahu tuh. Wah, itu nanti dicek. Main Instagram juga ya? Ya, aku Instagram juga. Kan aku pertama DM-nya Mas. Aku pertama ngontak Mas lewat DM karena aku nggak punya kontaknya Mas. Yang apa? Nah itu telur nanti U-nya ada 3 atau 4 kalau nggak salah ya. Itu wah bahaya itu kontennya. Dan banyak orang yang followernya banyak sekali padahal 300.000 loh Mas, bayangkan. Iya. Dan ya untuk pesan juga untuk teman-teman yang kemudian ingin bergelut dalam sense komunikator, intinya kita jangan berkecil hati meskipun follower kita itu masih sedikit begitu loh. Jadi kita tetap harus semangat, kemudian tetap harus terus niatnya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sekalipun jalannya susah, sekalipun follow-nya sedikit, yakinlah bahwa ini dapat memberikan dampak bagi orang lain. Karena kalau kita kemudian membandingkan, ya wah, bikin kita apa ya? Iya, bikin kita stres sendiri sih sebenarnya. Iya, stres sendiri. Wah, terus jujurnya awalnya, iya, ketika di awal bikin podcast ini juga ngerasa kayak gitu sih. Nah iya kan, saya sudah capek-capek melakukan studi literatur, bikin suatu postingan, ya, kemudian dari sumber-sumber kredibel, kok bisa-bisanya kalah jauh yang di-like dengan yang hoax, misalkan seperti itu. Iya itu. Kalau Warstek itu pernah itu nggak sih? Pernah bikin suatu postingan yang berkaitan dengan hoax nggak sih? Kayaknya pernah deh ya. Banyak. Jadi pas masih ini ya, waktu itu apa namanya, yang Dokter Kaufman itu, yang biasanya dikutip sebagai dokternya yang nggak percaya COVID, nah, itu dibongkar bisa-bisan di Warstek waktu itu. Bisa. Oh, yang dia itu ekonomis sih, dia itu seorang ekonomi kan, bukan ya? Bukan. Ini apa namanya, dokter forensik. Dokter kriminal, kriminologi forensik beliau bidangnya, tapi beliau kemudian mempertanyakan COVID. Nah, ini juga Mas sebenarnya ingin saya bahas itu adalah anonimitas ya. Oh iya, betul. Banyak banget. Iya, kayak gitu tuh. Nah, akun-akun yang menyebarkan hoax, kemudian juga kesalahan, itu rata-rata itu anonim. Misalkan kita tahu adalah Bos Darling, pernah dengar nggak? Aku nggak tahu tuh. Baru tahu sekarang ini. Baru tahu ya, itu yang mencetuskan pegiat flat earth di Indonesia beliau. Oh, oke. Wah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin sense communication itu bisa lama Mas bahas itu sebenarnya. Jadi bahkan kalau kita ingin membedah ya video-videonya dari Bos Darling itu, wah itu sense communication banget sebenarnya. Cuman referensi beliau gimana? Dia net picking gitu ya berarti? Net picking. Ya, betul. Cherry picking ya. Cherry picking ya, sorry. Cherry picking data gitu ya. Cherry picking betul. Kemudian juga lebih ke propaganda, provokator sebenarnya ya. Nanti diceklah Flat Earth 101 kalau nggak salah. Itu wah itu sense communication banget sebenarnya. Menarik ketika Mas tadi bahas tentang bahwa si akun-akun anonim ini juga melakukan propaganda gitu. Menurut Mas, yang media-media yang jadi science communicator gitu perlu nggak sih sampai ke level kayak bikin propaganda kayak gitu? Propaganda positif gitu maksudnya kayak perlu. Jelas perlu Mas. Itu apa namanya? Bisa lebih dipertanggungjawabkan kan kalau dalam keilmuan sekarang kan harus jelas ya siapa yang menyampaikan keilmuannya bagaimana, apakah orang ini kompeten atau tidak, track record-nya bagaimana. Nah, tapi anehnya orang Indonesia itu percaya dengan yang anonim begitu loh, yang nggak tahu siapa dia, kemudian bagaimana kepakarannya.
Entah ya, mungkin itu apakah berhubungan ya dengan fakta bahwa kalau misalnya ada suatu kayak mungkin bisa dibilang kegaduhan dulu ya, belum berarti dia benar atau salah ya, kegaduhan yang disebarkan tapi nggak pakai anonim, takutnya nanti dibawa ke ranah hukum dengan betul. pencemaran nama baik Nah, gitu-gitu, mungkin nggak sih gara-gara itu juga mungkin. Nah, kayaknya. ini juga Iya. menarik karena hukum Indonesia itu juga nggak bisa memproses akun anonim, Mas. Jadi saya pernah baca di sebuah artikel hukum itu bahwa akun-akun anonim itu nggak bisa kemudian diminta pertanggungjawaban. Hmm. Jadi itulah kenapa kemudian akun-akun anonim bisa tumbuh subur di Indonesia. Kecuali pemerintah tegas ya ingin men-take down dengan Kominfo akun-akun anonim itu, nah itu bisa menurut saya jauh lebih bagus itu. Tapi nanti pasti akan ada dari sisi seberang yang bilang kayak itu mau apa namanya, Konspirasi. kayak menurunkan kebebasan berpendapat lah atau apalah gitu-gitu Nah, kan, juga iya. itu akan Nah, menjadi betul isu juga dilema ya. juga sih. Heeh. Mm-mm. Oke. Nah, kita coba tarik mundur dulu deh Mas tentang kita masing-masing yang punya visi untuk mengkomunikasikan sains gitu. Kalau di bidangnya Mas sendiri, apa problem terbesar untuk mengkomunikasikan sains dari topiknya Mas gitu? Kalau di aku kan jelas kan, karena ada bom, udah Resistensi ya. ya resistensi terhadap bom gitu kan, jadinya kayak aku harus kayak bekerja 2-3 kali lipat lebih keras kalau misalnya mau mengkomunikasikan sains tentang nuklir gitu kan. Nah kalau dari topiknya Mas sendiri yang menjadi problem apa ya Mas ya? Wah, ini saya harus berpikir keras ini Mas saya. Karena memang kalau selain topik-topik yang sentimen seperti nuklir itu sebenarnya nggak ada sebenarnya. Cuman masyarakat itu tertarik tidak begitu dengan topik tersebut begitu. Oke. Dan Dan ini oke. Terus gimana Mas? ya lanjutkan. Saya juga gimana lupa. Menarik ngebahas tentang sentimen masyarakat sih. Sentimen masyarakat kalau Mas lihat dari mungkin analyticsnya Warstek gitu kan, kayak sentimen masyarakat terhadap sains itu gimana sih? Mereka engage gak sih? Maksudnya kayak Mas ada follower tetap yang selalu mengakses Warstek dalam dalam basis tertentu itu nggak sih? Kayak aku penasaran aja kayak sentimen Indonesia terhadap sains itu gimana sih? Gimana masyarakat Indonesia kayak kadang kayak apakah sains itu kayak suatu hal yang tinggi banget yang ya udahlah biarin orang lain aja yang bahas, atau ada ketertarikan gitu loh? Ya, kalau di Warstek sendiri memang ada istilahnya follower fanatik ya. Jadi hampir setiap posting dia hampir komen terus ya, dan ya ada beberapa dari dulu sampai sekarang yang istilahnya masih setia lah dengan Warstek. Tapi juga itu ada angkanya nggak Mas? Nggak ada sih, nggak saya ukur secara kuantitatif. Cuman tahu bahwa oh ini banyak nih komennya dari akun ini gitu, dan itu bukan akun anonim, jadi benar-benar orang, jadi bukan side akun atau akun kedua dan sebagainya. Kalau dari antusiasmenya sendiri sebenarnya masih, jujur saja kalau saya melihat sampai saat ini itu masih kurang Mas kalau untuk sains dan teknologi orang Indonesia. Jadi kembali lagi ke statement saya di awal bahwa mereka menggunakan sosial media itu untuk mendapatkan hiburan, bukan untuk mendapatkan edukasi. Jadi ada dikotomi bahwa ya kalau edukasi di sekolah, sosmed ya untuk mainan, hiburan begitu, seperti itu. Oke. Ada dikotomi seperti itu. Tapi itu untuk sains dan teknologi aja. Kalau misalnya topik-topik lain kayak tapi Warstek nggak pernah yang bahas kayak topik-topik kayak ekonomi gitu-gitu ya? Jarang Mas, karena memang kontributornya nggak ada. Jadi malah lebih seringnya nyentil politik sih. Oh iya, nyentil politik juga. Tapi nyentil politik ya. Nah itu juga pembahasan tentang ilmu politiknya. Kalau dari ini lebih ke satir sebenarnya sih, lebih ke politik satir begitu, sarkas, bukan nggak sarkas sih, satir aja sih. Kenapa sih orang kemarin kayak gimana Mas?
Orang Indonesia itu memang suka politik. Pertama ya, kalau saya mengamati ya, di sosmed itu yang cocok untuk Indonesia pertama hiburan, kemudian politik, ketiga agama. Nah, teknologi Politik itu terakhir sama lah. yakin tuh politik kedua baru agama, Mas? Iya, betul. Karena apa namanya? Geger-geger itu di sosmed itu lebih banyak dipicu oleh politik. Diskusi trending di Twitter, nah itu sering berkisar pada topik-topik politik. Nah, kenapa kayak gitu ya? Ya, aku sering melihat, tapi aku memang selalu ingin bertanya kayak kenapa kok bisa kayak gitu ya? Kenapa ketertarikan masyarakat kayak gitu loh? Kalau saya melihat, karena kita adalah negara konsumen ya. Jadi karena berbeda dengan negara yang memang basisnya adalah produksi, seperti Jerman, Amerika, dan mereka kan mendeklarasikan dirinya sebagai negara produsen teknologi, dan mau tidak mau mereka harus menguasai teknologi. Dan bagi mereka kalau tidak bisa memproduksi teknologi, ya mati ekonominya. Berbeda dengan Indonesia yang dengan mudahnya bahkan DPR-nya juga impor, kebijakan impor. Nah itu kan juga repot akhirnya. Jadi masyarakat itu tidak ada urgensi untuk menguasai pengetahuan untuk memproduksi, tapi bagaimana caranya mengumpulkan uang untuk membeli, untuk mengkonsumsi. Berbeda dengan negara yang basisnya adalah produsen, mereka harus memproduksi supaya bisa menghasilkan uang. Tapi kalau Indonesia tidak, sebaliknya ya. Mereka harus mendapatkan uang supaya bisa membeli begitu. Jadi pola konsumerisme itu juga menjadi pemicu ya tentang pemicu kayak... Betul. Kalau saya melihat pola-pola ketika kan saya juga alhamdulillah pernah ke Jepang juga, kemudian ke Korea, memang culture-nya di sana memang beda mindset-nya. Bagi mereka kalau di negara luar kan Mas juga mungkin juga merasakan Amerika, kalau bisa memproduksi sendiri mengapa harus beli begitu kan. Tapi kalau Indonesia kan enggak. Kalau bisa beli ngapain harus bikin sendiri. Nah, mindset itu sih yang kenapa harus itu ya, kenapa harus repot kalau misalnya ada yang gampang ya. Betul. Nah, itu kayak benar sih tentang konsumerisme itu juga betul banget. Dan oke deh kalau kayak gitu, ini mungkin terakhir nih Mas, mengenai apa nih yang bakal Warstech nantinya ke depannya visinya Mas kayak gimana nih? Kalau aku boleh tahu, kalau bisa di-share nih. Mas punya visi Warstech itu nantinya akan kayak gimana, dan apa aja rencana-rencana baru nih untuk Warstech mungkin? Kalau visi besarnya kami ingin Warstech ini menjadi perusahaan media ya. Jadi media yang proper yang maksudnya. Betul. Jadi media seperti Net atau mungkin seperti Kompas, seperti Tempo, seperti itu. Tapi yang memang concern terhadap sains dan teknologi. Itu adalah visi besarnya. Kemudian juga saat ini sedang menguatkan konsep ya, ingin membuat proposal bisnis. Jadi harapannya juga bisa ikut pitching dan lain sebagainya supaya bisa menjadi perusahaan juga. Itu ya, semoga dapat venture capital ya. Wah, kalau bisa dari angel investor aja ya, daripada venture capital ya. Oke, itu aja Mas dari Warstech. Iya. Warstech kalau aku lihat lagi buka itu kan, lagi buka. Apakah udah selesai ya periode untuk buka lowongan kontributor ya? Iya, sayang banget. Sudah selesai, betul Mas. Jadi rencananya mungkin 1 tahun dibuka sekali lah, biar ini bisa optimal kontributor yang sudah bergabung. Dan itu apa namanya? Periodenya di bulan apa biasanya kalau buka kontributor baru itu Mas? Di awal tahun. Oke. Di awal tahun terus mereka ada kayak pelatihan dulu kan ya? Ya, betul. Jadi memang syaratnya untuk bergabung itu lumayan jadi proses seleksi sendiri ya. Iya, betul. Jadi saya membaca waktu itu ratusan artikel, nah ada yang memang berkompeten jadi bisa bergabung dan sebagainya. Jadi lebih kayak
menjadi komunitas diskusi jadinya. Jadi ada grup WhatsApp sendiri. Kemarin makanya saya lumayan update mengenai, meskipun saya nggak mengikuti perkembangan sosmed, kemudian perkembangan berita, tapi di grup tersebut mereka saling diskusi tentang perkembangan terbaru, termasuk yang Hadi Pranoto dan sebagainya. Ada yang bahwa ternyata videonya di-repost kembali. Nah, itu saya tahunya dari grup WhatsApp tersebut. Iya. Satu visi lah, mereka ingin mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Amin deh. Semoga itu memang jadi jalan yang panjang, tapi ya kita harus kuatin punggung aja berarti kan, saling kuatin punggung aja. Betul, saling kuatin punggung. Iya. Oke deh, ini aku nggak enak nanti karena udah keburu malam di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih. Aku tutup episodenya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.